Halo teman-teman, kenalin, namaku Muhammad Rafli Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 24117640004, program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas PSDKU Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini, aku mendapatkan tugas mata kuliah Hukum Internasional yang aku akan membahas mengenai perusahaan transnasional atau multinational corporation atau disebut juga dengan MNC. Sebagai salah satu subjek hukum internasional, secara sederhana MNC adalah perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis lebih dari satu negara. Mereka memiliki kantor pusat yaitu di satu negara, namun beroperasi dan berinvestasi di berbagai negara lain. Dengan demikian, MNC ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian negara asal, tetapi juga negara-negara yang mereka beroperasi. Kemudian, aku akan menjelaskan mengapa subjek tersebut dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional. MNC dikategorikan sebagai subjek dalam hukum internasional karena aktivitas dampak operasional mereka bersifat lintas batas negara. Beberapa alasannya adalah yang pertama, aktivitas global. Aktivitas global ini MNC beroperasi di berbagai negara, sehingga kebijakan, regulasi, keputusan hukum yang mereka membuat memiliki implikasi internasional. Yang kedua, yaitu pengaruh ekonomi dan sosial. Dengan modal dan sumber daya yang besar, MNC ini mampu mempengaruhi bahkan politik di negara-negara mereka beroperasi. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab hukum internasional. Karena beroperasi di banyak negara, MNC harus mematuhi berbagai peraturan hukum, baik negara berasal masing-masing negara maupun perjanjian internasional seperti EOCD, Guidelines, dan UN Global Compact. Maka dari itu, dalam konteks hukum internasional, MNC dianggap sebagai aktor penting yang tidak hanya menjalankan bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasional dengan etika global. Kemudian, aku akan menjelaskan lagi tentang contoh subjek dari MNC tersebut. Sebagai ilustrasi, mari kita lihat beberapa contoh perusahaan yang termasuk dalam kategori MNC ini. Yang pertama yaitu Google. Perusahaan teknologi yang memiliki kantor pusat data di berbagai negara serta produk yang digunakan secara global. Yang kedua yaitu McDonald's, rantai restoran cepat saji yang produk-produknya dijual berbagai negara. Yang ketiga yaitu Unilever. Unilever ini perusahaan barang konsumen yang produk-produknya diperjualkan di berbagai dunia. Contoh ini menunjukkan bagaimana MNC mampu menyebarkan pengaruhnya secara global dan beroperasi dalam kerangka hukum yang kompleks di berbagai negara mereka yang memasuki. Kemudian aku akan menjelaskan lagi tentang permasalahan adanya subjek tersebut. Ngomong-ngomong tentang permasalahan subjek ini, meskipun MNC memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi global, keberadaan mereka tidak terlepas dari berbagai permasalahan hukum dan etika. Di antaranya, yang pertama yaitu eksploitasi tenaga kerja. Di berbagai negara terdapat kasus di mana MNC ini dianggap mengeksploitasi tenaga kerja dengan memberikan upah rendah dan kondisi kerja yang tidak layak. Kemudian, dampak lingkungan. Dampak lingkungan ini juga sangat pengaruh Aktivitas operasional MNC kadang-kadang menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan, seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem sehingga memicu protes dari masyarakat lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu penghindaran pajak. Beberapa MNC merupakan strategi perencanaan pajak agresif
untuk meminimalkan beban pajak di negara tempat mereka beroperasi yang berdampak pada pendapatan negara dan ketidakkan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu kedaulatan negara. Kedaulatan negara ini juga mencangkup keberadaan MNC yang sangat tepat loh berpengaruh dapat menantang kedaulatan negara dalam menentukan kebijakan ekonomi dan sosial. Karena keputusan perusahaan seringkali mengutamakan keuntungan global dibandingkan kepentingan nasional. Oh iya, mungkin video ini cukup ya dan semoga bermanfaat bagi kalian. Saya membahas tentang perusahaan nasional atau transnational corporation yang sering disebut dengan MNC. Demikianlah pembahasan mengenai perusahaan transnasional sebagai subjek hukum internasional. Kita telah melihat definisi MNC, alasan mereka dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, contoh nyata, dan permasalahan yang muncul. Semoga penjelasan dari saya memberikan gambaran yang lebih luas dan jelas mengenai kompleksitas hubungan antar negara dan perusahaan besar serta hukum global. Terima kasih. Dadah, terima kasih teman-teman.